diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan dari tanda-tanda hari kiamat yang sangat dekat, yang dikenal dengan asyratus saati kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Lan taquma as-sa'a hatta tarawna asyra ayat. Tidak terjadi hari kiamat sampai kalian menyaksikan satu dari 10 tanda dekatnya hari kiamat. Kita masih berada pada tanda yang ketiga, yaitu keluarnya binatang melata yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara, yang menunjukkan telah dekatnya hari kiamat. Selalu diingat, salasatun idza kharajat lam tanfa imanuhum. Ada 3 hal, jika dia telah keluar, keimanan seorang hamba tidak bermanfaat lagi. Pintu tobat itu telah tertutup. 1, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, keluarnya binatang melata yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, keluarnya ad-dajjal, keluarnya Dajjal. Kita masih berada pada bab beberapa kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, kejadian-kejadian yang mengerikan sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara. Pada pertemuan sebelumnya, termasuk dari kerusakan yang terbesar di akhir zaman adalah kerusakan yang berkaitan dengan fitnah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Setiap umat itu ada sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Dan yang membinasakan dari umatku adalah fitnah harta. Dan fitnah harta yang terbesar adalah fitnah di akhir zaman. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, lan taquma as-saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu akan menyaksikan, melihat, la yubalil mar'u bima akhadha min malihi. Dia tidak menghiraukan lagi dari mana dia mendapatkan harta. Dia tidak menghiraukan lagi apa yang dia masukkan di perutnya, yang penting kenyang. Dia tidak memikirkan lagi apa yang dia berikan kepada anak dan istrinya, yang penting bisa makan. Amin halal, amin haram. Apakah dari yang halal atau yang haram? Sama saja. Maka itu sistem-sistem ribawiyah itu semakin menghancurkan di akhir zaman. Pencurian, perampokan itu semakin marak di akhir zaman. Karena manusia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mengisi di perut-perut mereka. Maka pada pembahasan sebelumnya, termasuk dari karakter-karakter sifat manusia akhir zaman, mereka hanya memikirkan perut. Perut saya dipikirkan.
Dia tidak pernah menghiraukan lagi untuk apa dia diciptakan. Seakan-akan dia diciptakan untuk makan saja. Perut saja dipikirkan. Ini salah satu dari fitnah harta. Dan termasuk juga dari kategori fitnah harta, diingat-ingat, adalah termasuk dari fitnah harta adalah al-istibta'. Ini bahaya sekali ya. Termasuk dari fitnah harta di akhir zaman, ini yang akan banyak menghancurkan orang. Dia akan terjerumus dalam riba, pembunuhan, apa saja. Karena dia terjangkiti dengan fitnah harta yang namanya al-istibta'. Diingat-ingat, al-istibta'. Apa itu al-istibta'? Yaitu ingin kaya sebelum waktunya. Dia memaksakan diri dari rezeki yang Allah telah tentukan untuknya, dia paksakan. Orang kalau mau kaya sebelum waktunya, dia akan menghalalkan apa yang haram. Itu payahnya penyakit al-istibta'. Mau kaya padahal sebelum waktunya. Padahal kita ketahui, harus kita pahami sebagai seorang muslim, paham betul Allah telah menakdirkan rezeki seorang hamba, ukurannya, takarannya, jumlahnya, banyaknya, sedikitnya, kamu kaya, kamu miskin, itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Sebelum ada, sudah ada yang ditentukan. Maka itu dalam hadis-hadis selalu kita pahami, yang namanya rezeki itu dia sejalan dengan kematian, berbanding lurus dengan kematian. Seorang tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali di akhir rezekinya. Kecuali itu adalah akhir dari rezekinya. Artinya, selama dia masih bernapas, selama dia dikatakan masih hidup, maka selama itu pasti ada rezekinya. Bahkan seandainya seorang bersembunyi dari rezekinya, maka rezekinya itu akan menemukannya, sebagaimana kematian akan mendapatinya. Seandainya manusia ingin lari dari rezekinya, ada orang lari dari rezekinya, maka rezeki itu akan mengejarnya dan mendapatkannya, sebagaimana kematian akan menjumpainya. Kita tidak mengetahui di mana rezeki kita, tapi rezeki kita sangat mengetahui di mana kita berada. Kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, tapi kematian sangat mengetahui kapan kita akan mati. Sama, berbanding lurus itu. Maka itu hati-hati, ini yang kita akan bahas. Fitnah munculnya nanti di akhir zaman, fitnah manusia al-istibta', memaksakan diri untuk menjadi kaya sebelum waktunya. Diibaratkan para ulama, dia mau naik tangga. Orang kalau naik tangga itu satu dulu, tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai. Dia tidak. Istibta itu satu langsung meloncat ke 10. Tak bulintak kau ya. Kalau bahasa kasarnya. Masih tak bulintak. Apa kaya tak bulintak di sini? Tak banting. Pas begitu ibarat orang lama.
Dia memaksakan, tidak bisa. Dia telah memaksakan dirinya. Biasanya istibto itu muncul. Ini penyakit-penyakit akhir zaman, al-istibto. Ini biasanya muncul karena dia menganggap dua hal. Satu, dia menganggap kekayaan itu adalah tanda Allah cinta pada seorang hamba. Dan kemiskinan tanda Allah benci pada seorang hamba. Maka lahirlah al-istibto. Dia menjadi telak ukur itu, kalau kaya, berarti itu dicintai oleh Allah karena banyak rezekinya. Berarti kalau yang kurang rezekinya, yang miskin, itu tanda dibenci oleh Allah. Sehingga dia tidak mau miskin. Dia memaksakan diri sebelum waktunya. Nah, ini yang pertama kata ulama. Kalau dia menganggap bahwa kekayaan itu kemuliaan, padahal bukannya. Kemiskinan itu adalah kehinaan. Itu salah. 80.000 tahun. 80 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Orang miskin lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya. Apakah ini menunjukkan kemiskinan itu kehinaan? Kalau Allah lebih mendahulukan memasukkan orang miskin 80 tahun. Dalam riwayat yang lain 100 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Saya tanya, itu menunjukkan kehinaan tidak kemiskinan? Bukan kan? Yang kedua kata ulama, adanya muncul al-istibto ini, ya, karena dia menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kemuliaan. Kekayaan itu adalah sebuah kemuliaan. Sedangkan kemiskinan adalah suatu kehinaan. Kalau sudah muncul ini pemahaman, dia menganggap nilai ukur orang mulia, nilai ukur orang hina dilihat dari banyak dan sedikitnya harta. Maka pasti akan membuahkan istibto. Apa istibto? Dia memaksakan untuk kaya di luar kemampuannya. Contohnya, ya, dia ingin punya rumah, terburu-buru ingin punya rumah, sudah ambil uang di bank, kredit uang di bank, cicil uang di bank, cicil rumah. Ini kan istibto. Sabar dulu, mulai dulu beli tanah, bangun sedikit-sedikit, bertahap. Jangan kira semua gaya-gaya, langsung punya rumah, ya, tapi 1 juta per bulan. Baru biasanya kalau rumah itu 15 tahun, mungkin meninggal mokok tidak lunas di rumahmu. Yang kita istibto, mau berdagang, mau tempat istibto, pinjam uang di bank, ya, ambil uang di bank, pinjam uang ke sana kemari. Dia berprinsip tidak akan pernah bisa berhasil tanpa modal. Itu kesalahan. Keberhasilan itu bukan hanya ditunjang oleh modal, tapi keberhasilan itu bagaimana ditunjang, bagaimana, ya, daya berpikirnya, ya, gaya berpikirnya dalam berdagang, bukan hanya berfaktor pada modal. Ini banyak sekali istibto, ya, orang-orang yang ingin kaya padahal belum waktunya, sehingga dia menghalalkan segala cara itu kalau istibto. Contohnya, mau cepat kaya, kalau menjual itu dia suka melakukan an-najash, penipuan-penipuan, ya, dia jual barangnya. Ayo, siapa yang mau beli barangku ini? Made in Jepang, asli Jepang. Baru asli jadi contoh.
Kan dia ingin istri betul cepat kaya. Tidak apa-apa. Siapa yang beli barangku ini anti air cepat anti air. Orang beli, rupanya tidak. Ayo barangku ini, apa namanya, tidak ada duanya di dunia ini. Memang tidak ada duanya di dunia ini. Yang paling bagus di dunia ini. Semua dilakukan ini, tujuannya apa? Orang berbohong dalam berdagang, orang menipu dalam berdagang, orang membuat curang dalam berdagang. Kenapa? Dia penyakit apa? Apa penyakitnya? Al-istibqa. Itulah fitnah akhir zaman. Yaitu ingin cepat kaya sebelum waktunya. Ada biasa juga datang dukun, peramal. Ada kekuburan Syekh Yusuf, bawa kambing, minta-minta di sana. Padahal tidak pernah berpikir ya, itu pengemis di sana itu lebih cerdas daripada dia. Pengemis itu seandainya dia tahu itu kemudian Syekh Yusuf bisa mendatangkan rezeki, tidak mungkin dia jadi pengemis di situ. Dia pengemis terhadap orang hidup. Kalau dia tahu kalau saya pengemis di orang mati tidak pernah dapat. Kan begitu bahasanya kan. Kamu datang di sana ingin cepat kaya, datang ke kuburan Syekh Yusuf. Kau minta-minta di sana. Itu kan namanya istibqa. Ketahuilah dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya pahami hadis ini. Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya mencintai seorang hamba, menyayangi seorang hamba, bahkan Allah menjadikan sebab dari sebab dia masuk ke dalam surga, yaitu Allah takdirkan dia hamba yang kaya. Allah pilihkan dia sebagai hamba yang kaya. Allah limpahkan rezekinya karena Allah tahu kalau hamba ini saya takdirkan dia miskin, bahaya hamba ini. Dia akan kafir, dia tidak sholat, dia durhaka terhadap orang tuanya, maka saya pilih dia sebagai hamba yang kaya. Dan sebaliknya, ada kalanya Allah cinta seorang hamba, bahkan Allah jadikan dia sebab masuk ke dalam surga, Allah takdirkan dia miskin. Ini untuk kalau miskin bagus, karena bahaya ini kalau saya jadikan dia kaya, dia tidak sholat, dia durhaka, dia kufur, dibagus sejatahkan dia miskin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan, gariskan kepadamu sebuah ketentuan tanda cinta, mungkin Allah takdirkan begini mau saya rezekimu, jatah rezekimu begini mau, Allah takdirkan kamu begini jatahmu. Jangan kita memaksakan diri, walaupun bungkuk-bungkuk. Kita bekerja ketika ayam masih tidur. Ayam masih tidur, kamu sudah bekerja. Terus bekerja. Ayam tidur, kamu masih kerja. Kalau kamu lakukan seperti ini, tidak akan bisa menambah dan mengurangi rezeki yang Allah telah gariskan kepadamu. Karena mungkin rezeki yang Allah tentukan untukmu itu adalah kebaikan bagimu. Tidak usah terlalu istibqa, memaksakan diri untuk menjadi kaya sebelum waktunya. Ada waktu. Ada nanti Allah pilihkan kesempatan waktu. Umur Allah akan lebihkan rezeki. Yakin itu. Ada waktunya umur. Masa Allah tentukan rezeki itu akan naik. Tidak usah istibqa. Ada orang itu terlalu memaksakan diri sebenarnya. Bekerja sampai bungkuk. Bungkuk belakang, bungkuk depan, bungkuk atas, bungkuk bawah. Pada rezekinya itu tidak akan bergeser. Rezeki tidak akan bergeser. Rezeki tidak akan bergeser dari apa yang Allah telah tentukan padamu.
Maka itu kata para ulama, rugi, celaka bagi orang yang tidak menghadiri majelis ilmu dengan alasan sibuk cari uang. Padahal seandainya dia sibuk cari uang dengan alasan menghalangi dia majelis ilmu, tidak akan bisa mengurangi, menggeser rezekinya. Antum hadir di majelis ilmu ini tidak akan mungkin menggeser jatah rezekinya. Bahkan hadirnya antum di majelis ilmu itu akan menjadi sebab dari sebab Allah akan mengubah rezeki. Maka itu disepakati para ulama, menghadiri majelis ilmu itu sebab yang terbesar datangnya rezeki. Maka itu bodoh, salah. Kalau ada teman yang ngajak, ayo majelis taklim, masih menjual kayak ini, lagi rame-ramenya ini, nanti bedeh. Sibuk kayak ini, ayo taklim, sibuk kayak ini. Tidak akan mengurangi rezekimu kalau kamu tutup, kamu hadir majelis ilmu. Kau perhatikan ya, kata para ulama, Rasulullah bersabda, "Man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mempelajari agama Allah, dari rumahnya dia pergi ke masjid, belajar, duduk mempelajari agama Allah, menghilangkan kebodohan dalam dirinya, membuat rasa takut dalam dirinya. Coba lihat keutamannya. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dibukakan pintu-pintu kemudahan jalan ke surga. Menghadiri majelis ilmu saja itu dimudahkan menuju surga. Apalagi dimudahkan rezeki kecil, kata ulama. Paham itu. Rezeki itu besar, itu surga besarnya ya. Dengan menghadiri majelis ilmu itu dimudahkan menuju surga. Kira-kira coba pikir, kalau rezeki mudah sekali, kecil itu rezeki. Maka itu saya nasihatkan salak. Alasan mati itu kalau tidak menghadiri majelis ilmu dengan alasan masih sibuk kak menjual, sibuk kak berdagang, ya apa namanya, salah tuh kalau tutup toko lagi, biasa jam-jam begini banyak yang beli, banyak yang belanja, jangan beli dulu deh, jaga toko mah dulu deh. Pasti tidak akan, rezeki itu sifatnya tidak akan bergeser. Allah akan menjadikan sebab-sebab datangnya rezeki. Maka itu termasuk dari kerusakan-kerusakan di akhir zaman, munculnya manusia-manusia yang menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara, dia tidak menghiraukan apa yang dia makan, dimasukkan di perutnya, diberikan kepada keluarganya. Karena penyakit, kata pengarang al-istibto, ingin cepat kaya sebelum waktunya. Dia terlalu memaksakan diri. Kan banyak penyakit sekarang seperti itu. Pada ada waktunya ya. Maka itu kenapa berdagang, itu hikmahnya disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa berdagang itu adalah pintu-pintu yang terbesar dari datangnya rezeki. Berdagang. Karena orang berdagang itu cara mudah untuk menjadi kaya dengan butuh proses dan waktu. Tidak mungkin ya, hari ini antum jual telur, besok langsung mau kaya. Butuh waktu. Tidak mungkin hari ini mau jual pentol, besok harus kaya. Tidak. Butuh waktu, proses yang panjang, dia jadi kaya. Maka itu wajar kalau dikatakan berdagang itu pintu-pintu rezeki. Karena memang ada proses dan waktu yang panjang. Kalau dia tidak berdagang,
yang langsung mau kaya. Ini yang biasa banyak orang jadi gila. Gengsi berdagang, malu berdagang, tapi langsung mau jadi kaya. Sama dengan orang mau umpat istrinya, biar satu belum ada. Jadi butuh waktu dan proses dulu. Ini diingatkan, manusia-manusia itu muncul istighfar. Syukuri saja pekerjaan tak. Yang bekerja ini syukuri. Itu saya digeluti, disyukuri. Ada waktunya Allah akan takdirkan. Kalau Allah lihat cocok kamu kaya, Allah akan jadikan kaya. Yakin itu. Selalu dilihat itu hadisnya tadi. Allah melihat hamba ini cocoknya ditakdirkan kaya, hamba ini cocoknya ditakdirkan miskin. Kalau dia kaya, itu kebaikan baginya. Kalau dia miskin, itu kebaikan baginya. Jangan mikir istighfar, terlalu memaksakan diri di luar kemampuan. Kalau azan di masjid, tinggalkan. Ada orang jangan mikir dulu, bilang ki, ini bukan rezekiku dan bukan rezeki kita. Tidak akan bergeser itu. Itu tidak akan bergeser. Ya, disebutkan kisahnya. Konsen dasar Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengamati seekor burung yang dia membawa makanan. Mengamati Nabi Isa mengikuti burung ini, enggak kemana dia membawa makanan. Rupanya burung ini sampai di sebuah sungai. Makanan ini rupanya di burung ini dititipkan dengan seekor kodok. Heran Nabi Isa, ada apa ini? Ya, dititipkan makanan itu kepada seekor kodok. Kemudian kodok ini masuk ke sungai itu menyelam. Nabi Isa, kenapa ini? Umumnya kodok ini menitipkan sebuah makanan kepada seekor hewan ikan yang buta yang berada di sebuah batu. Di kedalaman yang dalam ada seekor hewan yang buta, tidak bisa bergerak mencari makan. Ya, dia buta matanya, berada di sebuah lubang batu. Coba antum perhatikan ya. Hewan yang buta berada di dasar laut, di dalam batu, buta lagi, tapi Allah datangkan rezekinya melalui seekor burung, dititip dengan seekor katak ini menyelam dalam laut, diberikan seperti itu. Jadi ini penyakit al-istighfar. Jadi saya nasihatkan ya, syukuri saja. Jadi jangan mikir ya kalau ada orang jual ini, muka jual ini, karena belum tentu rezeki kita di sini. Ya ada orang jual ini, saya jual ini. Dia istighfar, terlalu memaksakan diri. Padahal pekerjaan yang itu mungkin sudah cukup. Kalau ingin cepat kaya sebelum waktunya, selalu diingat, segala sesuatu itu butuh waktu. Ada waktu. Kita ini makhluk. Apa itu makhluk? Yang diatur. Ada yang mengatur kita. Ada yang menciptakan kita. Ya. Jadi ini yang dijelaskan akhir zaman al-istighfar. Kemudian yang berikutnya, termasuk dari fitnah-fitnah akhir zaman berkaitan dengan fitnah harta, yaitu harta melimpah. Ingat ya, harta itu bukan menjadi fitnah. Saya sudah jelaskan kemarin ya, harta itu bukan menjadi fitnah ketika kurang. Harta itu juga bisa membinasakan ketika banyak. Jadi itu bahayanya harta. Harta kurang bisa membinasakan. Itu tadi istighfar. Harta banyak bisa juga membinasakan. Kesombongan,
keangkuhan, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah. Yang kita akan bahas di sini, fitnah harta di akhir zaman, harta melimpah. Tapi lihat, ngerinya di akhir zaman ya, harta melimpah, harta banyak, mudah mendapatkan harta, rezeki terbuka, tapi pintu-pintu kebaikan dipersempit. Saya sudah jelaskan ya. Pintu-pintu kebaikan, melakukan kebaikan itu dipersempit, bahkan ditutup. Masih ingat kita hadisnya kemarin ya? Para pemilik harta yang mempunyai harta yang banyak, dia cari orang untuk disedekahkan, untuk dizakatkan, untuk diberikan. Setiap dia tawarkan orang itu berkata, tidak, saya lebih banyak dari kamu. Dia datang lagi orang, ini zakat untuk apa? Ada tinggi punya aku, saya lebih banyak dari kamu. Dia tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menerima sedekah dan zakat hartanya. Coba kira-kira kalau kita berada di zaman itu, kita punya harta yang banyak, tapi harta ini tidak bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka itu salah satu hikmahnya ya, kenapa di akhir zaman masjid itu zuhruh, dimegah-megahkan. Sudah megah dikasih megah lagi, sudah bertingkat dikasih bertingkat lagi, sudah cantik dirombak dikasih cantik lagi, sudah baik dikasih baik lagi, sudah luas dikasih luas lagi, dimegahkan. Dikarenakan kalau membangun masjid di masa itu susah. Orang semua manusia berlomba-lomba memegahkan masjid. Tapi sangat disayangkan. Coba kamu lihat di masa itu. Kemegahan masjid hanya bangunannya, bukan kemegahan dalam ibadah. Masjid megah, tapi ingat, sudah jelaskan kemarin. Ketika masjid itu telah megah, kamu akan dapatkan di masa itu dia yang membuka pintu, dia satu orang, dia yang membuka pintu masjid, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum, dan dia yang kembali menutup pintu, hanya dia seorang. Padahal masjid mau di apa itu kalau luas? Masjid kalau cantik indah mau di apa? Kalau satu orang dia sholat di situ, dia terus, kemana semua kira-kira? Maka itu diingatkan, akan muncul nanti di akhir zaman fitnah harta. Itu artinya tertutupnya pintu-pintu zakat dan sedekah. Mau disalurkan susah, mau pergi umroh dan haji tertutup. Itu salah satu fitnah dari fitnah harta di akhir zaman. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan. Ya, tertutupnya pintu dari pintu-pintu kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman, ya, terkhusus fitnah-fitnah harta. Ya, saya ulangi, fitnah harta itu bisa dua kemungkinan. Ketika kurang dia fitnah, dan ketika lebih dia fitnah. Ya, Dep, di sini ya. Sudah masuk materi kita yang kedua.
Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Termasuk dari kesalahan seorang istri dalam rumah tangga, termasuk dari kesalahan seorang istri dalam rumah tangga adalah gemar melakukan perbuatan namimah, mengadu domba. Ada itu watak-wataknya istri, dia suka mengadu domba antara suaminya dengan orang tuanya, suaminya dengan saudara-saudaranya, suaminya dengan paman-pamannya. Namimah. Namimah itu biasa juga diartikan bermuka dua. Bukan artinya mukanya dua. Sifatnya. Dia suka mengadu domba. Ini banyak kita dapatkan ya. Ada para istri yang gemar melakukan an-namimah. Dia suka mengadu domba. Apalagi besarnya dosanya itu ya. Kalau dia adu domba antara suaminya dengan orang tuanya. Kan banyak sekarang begitu. Banyak suami-suami yang sebelum dia menikah, dia anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Tapi setelah dia menikah, dia beristri dengan istri yang namam, yang suka mengadu domba. Ibumu itu begini, ya begini dan begini, anakmu itu begini dan begini, begini dan begini. Ya, namimah termasuk dari sebab seorang disiksa di alam kubur. Maka itu ketika Nabi SAW melewati suatu kuburan, Nabi diperlihatkan siksaan yang dialami oleh penghuni dua kuburan itu. Salah satunya adalah an-namam, yang suka mengadu domba. Ya. Kata Nabi, amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Adapun keduanya disiksa karena mereka menganggap remeh sebuah dosa. Amma ahaduhuma, salah satu keduanya yang subin namimah. Nah, ini dia. Suka melakukan an-namimah. Ini yang kita bahas, suka melakukan an-namimah, mengadu domba. La yadkhul jannah namam. Dan riwayat yang lain, tidak masuk ke dalam surga adalah an-namam, yang suka mengadu domba. Termasuk dari bentuk namam mengadu domba adalah perilaku suami, akhlak buruk seorang suami, aib seorang suami, semuanya dilapor di mertuanya, di orang tua suaminya, dilapor suami. Suamiku begini dan begini, suamiku kikir, suamiku pelit, suamiku ini. Dia lapor sebagai orang tuanya. Hingga orang tuanya pun marah. Orang tuanya pun begini dan begini. Dia pun marah terhadap anaknya, dia pun memusuhi anaknya. Penyebabnya
dari seorang istri. Maka itu hendaknya seorang istri tidak melakukan bentuk namam. Apa itu? Tidak menyebarkan aib dan cacat suaminya di hadapan mertuanya, di hadapan orang tua suaminya. Karena itu bisa menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Atau contohnya lagi, namam juga seorang istri, dia dekati suaminya, itu ibu, ya ibu kamu, bapak kamu, sedikit-sedikit datang di rumah, sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini, masak begini dan begini, sehingga anaknya marah. Menyebabkan dia marah dengan orang tuanya. Kesimpulan, jika seorang istri dia menjadi sebab adanya permusuhan antara suami dengan orang tuanya, maka dia telah melakukan bentuk namam, mengadu domba. Pada ingat-ingat ki istri ya, ingat ki. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Hadis ini ketika datang seorang bapak, datang seorang anak, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku. Ayahku meminjam uangku dan tidak mengembalikan. Ayahku begini dan begini. Dia jelek-jelekkan ayahnya di hadapan Nabi. Maka Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik ayahmu. Kamu dan harta kamu milik ayah. Jadi ketika para istri ketika ayahnya, suamimu datang, mertuamu minta sesuatu, ambil sesuatu, jangan bikin namam. Yang kedatangan suami, bapak tadi datang ini, ambil ini lagi, begini, begini. Karena apa yang dimiliki oleh suamimu itu adalah milik ayahnya, milik orang tuanya. Karena ada juga istri kikir sekali ya, sekik sekali, sekik pelit. Apa yang diambil oleh mertuanya, nah catat semuanya. Ya, ngelapor semuanya. Pada ketika mertuamu mengambil sesuatu dari harta suaminya, dari harta anaknya, itu adalah miliknya. Karena Nabi mengatakan anta wa maluka. Kesimpulan kita, kesalahan dalam pembahasan kita, diingat-ingat ibu-ibu, jangan menjadi sebab terjadinya permusuhan antara suamita dengan mertuata atau suamita dengan saudara-saudaranya. Ingat ki, la yadkhul jannah namam. Tidak masuk ke dalam surga orang yang menjadi sebab orang berkelahi, suka mengadu domba. Bahkan yang dianjurkan oleh Nabi, laisal kadzab bisalasa. Bukan bohong pada 3 hal. Boleh juga bohong. Bayangkan, bukan boleh berbohong. Laisal kadzab, tidak dianggap berdusta, tidak dapat bikin dosa kalau kita berdusta di situ. Apa itu? Yuslihu bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kalau kita tahu suami kita lagi ada clash dengan orang tuanya, bagaimana kita berupaya mereka baik? Bakal boleh kita berbohong. Bahkan suatu ketika Nabi ditanya ya, Nabi yang bertanya, Nabi berkata, maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang lebih baik dari sholat di malam hari dan puasa di siang hari? Kata sahabat, bala, apa itu ya Rasulullah?
Bayangkan ini amalan ini ya, lebih baik dari sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Kata Nabi, islahu zatul banin, mendamaikan dua orang yang bertengkar. Itu besar sekali keutamaannya. Bahkan dalam riwayat ada afdal sadaqah, seafdal-afdalnya sadaqah mendamaikan dua orang yang berselisih. Maka ini tegurannya bagi ummahat, kalau kita dapati suami kita lagi clash dengan saudaranya, bertengkar dengan ayahnya, ibunya, tolong jangan jadi namam, jangan malah mengadu domba, suka lapor-lapor. Bahasanya apa itu? Bahasa Makassarnya itu lesehu. Kalau suka lapor-lapor, pak jamak-jamak, suka ina jamak-jamak suaminya, suka jamak-jamak, ya tidak bagus. Suka menjamak-jamak, ya, suka melapor-lapor, mengadu domba, itu tidak bagus, ya. Ini teguran. Di sini ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.